Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Kali ini saya akan review handphone Oppo A53. Handphone ini sudah saya pakai kurang lebih sebulan. Dan salah satu kelebihan dari handphone ini adalah layarnya yang sudah menggunakan refresh rate 90Hz. Tapi ternyata kelebihan handphone ini itu bukan hanya pada displaynya aja. Ada banyak lain lagi yang buat handphone ini sangat pantas untuk di kelas harganya yang 2 jutaan lebih dikit aja. Makanya saya berani bilang bahwa handphone Oppo A53 ini adalah salah satu handphone yang saya rekomendasikan di kelas harganya. Jadi kalau mau tahu apa aja kelebihan lainnya, simak aja langsung video ini sampai habis ya. Berikut ini full review dari Oppo A53. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Dimulai dari desain, Oppo A53 ini mungkin menawarkan desain yang tidak terlalu fresh. Bahannya terbuat dari plastik atau polikarbonat, tapi yang berbeda adalah finishingnya, yaitu seperti handphone harga 4 atau 5 jutaan aja. Finishingnya glossy, bodinya solid dan terasa tipis kalau digenggam, karena di belakangnya ini mempunyai desain 3D curve. Sedangkan framenya ini juga terbuat dari plastik, tapi dikasih finishing seperti metal. Jadinya terlihat premium. Tapi menurut saya ada satu yang kurang pas di sini, yaitu penempatan tombol power di bagian kanan dan tombol volume di bagian kiri. Karena rata-rata orang Indonesia itu tangannya kanan, maka naturalnya jempol kita ada di bagian kanan, sedangkan jari telunjuk dan jari tengah ada di bagian kiri. Jadinya sering kepencet tombol power ketika mau naikin atau turunkan volume. Buat yang pakai tangan kiri juga mungkin sering kepencet tombol volume pas mau mencet tombol power. Jadi ya serba salah gitu. Terus di bagian belakangnya ini juga punya finishing glossy yang sangat gampang tercap bekas sidik jari, gampang kucel kalau nggak dipakein case. Di sudut kiri atasnya ada modul kamera berbentuk kotak berisi triple cam dan LED flash yang sekelilingnya itu dikasih aksen warna chrome yang buat terlihat jadi cakep. Lanjut ke displaynya, salah satu yang diunggulkan dari Oppo A53 ini dan yang buat saya jadi suka sekali sama handphone ini. Ada layar ukuran 6,5 inci, resolusi HD+, tapi udah dilengkapi refresh rate 90Hz. Terus ada lagi proteksi Gorilla Glass 3+, serta aspek rasionya yang udah 20:9. Ditambah lagi depannya ini menggunakan kamera tompel atau punch hole kamera yang buat layarnya kelihatan luas dan menambah kesan premium. Satu hal yang patut diapresiasi dari Oppo A53 ini adalah layarnya ini nggak kelihatan resolusi HD Plus-nya, malah kelihatan seperti layar yang udah Full HD+. Nggak tahu apa ini mungkin karena pengaruh layarnya tadi yang menggunakan refresh rate 90Hz. Nonton YouTube atau baca tulisan yang kecil juga jadi kelihatan jelas, walaupun untuk akurasi warna belum setajam layar AMOLED. Oh iya, fitur refresh rate-nya ini bisa juga diaktifkan atau dinonaktifkan, atau bisa juga dibuat otomatis. Tapi kalau diaktifkan terus ya bisa buat baterai jadi boros. Lanjut ke prosesor, Oppo A53 ini menggunakan chipset terbaru dari Snapdragon yang ditujukan untuk segmen entry level, yaitu Snapdragon 460, penerus dari Snapdragon 450 yang lumayan banyak dipakai tahun lalu. Prosesor ini memang memiliki peningkatan di sektor efisiensi dan kecepatan. Terbukti memang saya tidak menemukan kendala yang berarti ketika menggunakan handphone ini sehari-hari. Ganti-ganti aplikasi terlihat mulus dan lancar, dan bahkan juga sudah mendukung multitasking. Artinya berpindah-pindah aplikasi tidak menutup aplikasi yang sebelumnya. Skor Antutu yang dihasilkannya di angka 134 ribuan, lumayan standar untuk prosesor kelas pemula. Namun untuk Oppo A53 ini, untungnya dibantu kapasitas RAM yang lumayan besar, 4GB, dan storage-nya 64GB yang masih bisa ditambah lagi melalui micro SD card slot. Performa dalam bermain game juga lancar. Untuk main game PUBG, settingannya dapat di graphic balance dan frame rate medium. Gameplaynya pun terbilang lancar. Frame drop hanya sesekali saja muncul. Mungkin refresh rate-nya ini ada sedikit membantu, walaupun tidak terlalu memberikan efek yang signifikan.
Tapi bukan itu aja sih yang bisa diberikan handphone ini. Kalau bermain game, mata itu jadi puas karena nggak ada gangguan poni. Dan menurut saya yang paling puas adalah suara stereo speaker yang dihasilkan handphone ini. Benar-benar buat kuping jadi puas. Terus suaranya juga terdengar lebih kuat dari handphone pada umumnya. Dan untuk membuktikan kekuatan stereo speaker ini, saya coba putar lagu yang bassnya itu gede dan menaruh potongan plastik di bagian belakang handphonenya. Dan hasilnya plastiknya pun sampai bergetar. Jadi menurut saya speakernya ini adalah salah satu nilai jual yang harusnya dikedepankan oleh Oppo. Kemudian lanjut ke kamera, yang menurut saya ya satu-satunya kekurangan dari handphone ini. Jadi kamera Oppo A53 ini memang kurang maksimal hasil fotonya, begitu juga dengan videonya. Foto-foto yang dihasilkan kamera handphone ini agak kurang sesuai di kelas harganya. Padahal dengan setup kamera yang sama, handphone lain mampu menghasilkan foto yang lebih bagus, apalagi kalau foto di tempat cahaya yang minim. Satu-satunya yang masih bisa diterima adalah kamera depannya yang memang resolusinya agak tinggi, walaupun bukan yang terbaik juga. Untuk lebih jelasnya review kamera Oppo A53 ini silahkan cek link di pojok kanan atas ini aja ya. Untuk sektor keamanan, Oppo A53 dilengkapi fingerprint scanner di bagian belakang dan ada juga face unlock. Kecepatan membukanya tergolong cepat, walaupun tetap nggak maksimal, tapi masih bisa diandalkan. Fingerprintnya cukup akurat, walaupun masih tetap ada jeda sedikit ketika membuka. Untuk face unlock juga sama, tidak terlalu cepat, tapi masih bisa akurat walaupun di keadaan kondisi minim cahaya. Oppo A53 dilengkapi baterai yang lumayan besar yaitu 5000 mAh dan untuk performanya bisa dibilang lumayan. Apalagi buat kalian yang bukan pemakai ekstrim, baterainya itu bisa bertahan 1 harian lebih. Sebagai contoh dari 100% ke 20% saya dapat screen on time-nya itu 8 jam 46 menit. Dan untuk pengisian baterainya, handphone ini juga sudah didukung fast charging 18 watt. Tapi ya, karena baterai ini cukup besar, 5000 mAh, maka untuk pengisiannya tetap makan waktu sekitar 2 jam sampai 2,5 jam. Dan untungnya portnya itu udah menggunakan USB Type-C. Jadi lumayan lah nggak nanggung speknya. Jadi kesimpulannya menurut saya handphone ini bagus sekali selain kameranya tadi ya. Untuk di kelas harganya yang 2 jutaan lebih dikit, kalian itu udah bisa dapat display dengan refresh rate 90Hz, body solid yang mewah, prosesor baru dari Snapdragon yang performanya itu semakin meningkat terus. Juga ada stereo speakernya yang akan buat kalian kagum. Kemudian ada baterai besar dengan fast charging 18 watt, jadi sangat pantas lah. Benar-benar Oppo A53 ini adalah salah satu handphone yang saya rekomendasikan di harga 2 jutaan. Oke, sekian dulu reviewnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan selalu cek link pembelian handphone ini di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa juga sering-sering cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.